Bang, saya dengar informasi ini kan pembangunan fisik Rumah Sakit Sultan Imanuddin untuk lantai 2 kan sudah terrealisasi ini. Nah, dan kelihatannya sudah bisa layak fungsi. Nah, saat ini apakah sudah bisa difungsikan atau masih menunggu lainnya nantinya, Bang? Ya, untuk operasionalnya kita masih menunggu beberapa, mungkin dalam 1 bulan ini. Kita masih melengkapi di sisi tempat tidur, melengkapi di sisi pembersihan ruangan, juga merekrut tenaga-tenaga yang akan kita difungsikan di sana. Itu rencana menjadi ruangan yang lantai dasar untuk ruangan sterilisasi alat-alat kesehatan, lantai 2 dan 3 untuk ruangan isolasi. Jadi nanti akan tersentral khususnya untuk kasus-kasus suspek COVID akan kita pindahkan ke sana, sehingga ruangan-ruangan yang selama ini kita gunakan dan 5 lantai kedepannya akan kita gunakan untuk ruangan pasien umum. Tapi sambil kita melihat kondisi COVID kedepannya, intinya kalau ada penurunan kita menggunakan di belakang. Tapi kalau ada peningkatan ya seperti yang dulu-dulu, ruangan-ruangan kita akan kembalikan lagi sebagai ruangan perawatan COVID-19. Berarti satu pintu rencananya kalau Ya, jikala itu membludak gitu ya, Bang? ya intinya kalau membeludak, untuk sekarang kan kondisinya sangat sedikit. Mungkin kedepannya kalau kondisi suspek COVID-nya sangat sedikit akan kita fokus ke bagian belakang yang bangunan baru untuk sebagai ruang isolasi. Nah, untuk saat ini Bang, kita melihat COVID kan sudah terjadi penurunan nih Ya, artinya. Tapi kita juga sudah mulai dihantu-hantui oleh Omikron atau apa gitu nah, Bang. iya, ya. Apa bagaimana kira-kira Bang sebagai Ya, direktur rumah untuk sakit? saat ini alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini terjadi penurunannya. Mudah-mudahan tetap berjalan seperti sekarang. Kasus positif itu sangat sedikit ya. Adapun yang dirawat itu ada 1 atau 2 dalam 1 minggu. Tapi secara umum terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi kalau terjadi peningkatan di sisi kasus yang Omikron yang sudah mulai masuk di daerah Jawa, intinya Rumah Sakit Sultan Imanuddin belajar dari tahun 2021 dengan jumlah kasus yang sangat banyak. Intinya kita siap lah di sisi tempatnya, apalagi ada bangunan baru, di sisi sumber daya manusianya kita tetap tenaga yang ada kita tetap maksimalkan. Di sisi sumber daya manusianya kita tetap tenaga yang ada kita tetap maksimalkan. Walaupun kemarin tenaga relawan kita statusnya kita berubah menjadi tenaga sukarela di rumah sakit. Tapi tenaga-tenaga relawan tersebut akan terus kita yang kemarin kita ada perpanjang, nanti 2 bulan ke depannya mungkin kita akan panggil lagi karena kita mau operasionalkan ruangan-ruangan baru yang ada. Oh, berarti relawan menjadi TKS ya? Ya, tenaga sukarela. Artinya magang ya model gitu Ya, atau bagaimana, Bang? intinya penggajiannya sudah dari rumah sakit. Dulu kan Oh, penggajiannya dari pemerintah daerah gitu. oh, Sekarang penggajian dari tenaga relawan yang berubah jadi tenaga rumah sakit itu penggajiannya dari BLUD rumah sakit. oh BLD ya, Iya, dana blood ya di iya, sini ya. iya. Bang, mungkin selama dengan situasi kita yang sudah membaik COVID ini, masyarakat berobat ke rumah sakit itu sampai sejauh mana, Pak Direktur? Iya, untuk saat ini pengobatan berobat yang ke rumah sakit sudah sama dengan sebelum pandemi COVID. Untuk di poliklinik informasi terakhir sudah di angka 250 orang yang berobat ke poliklinik tiap hari. Untuk yang dirawat di ruang perawatan biasa yang non COVID itu terjadi peningkatan. Rata-rata satu bansal itu sudah ada 20, semua ruangan sudah terisi penuh, kadang-kadang ada sudah mulai penumpukan sehingga ada yang dirawat di lorong, ada kadang-kadang antri masuk PIP, itu sudah mulai terjadi. Berarti ini sudah mulai mendapatkan pendapatan bagi rumah sakit sudah mulai ada peningkatan gitu Iya, ya. sudah mulai ada peningkatan di sisi pendapatan dan masyarakat yang berobat ke rumah sakit Sultan Imanuddin meningkat, makanya kita terus memperbaiki pelayanan, menambah fasilitas, menambah SDM, dan menambah alat-alat kesehatan yang ada. Mungkin harapannya selaku Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Harapan saya untuk masyarakat yang memang perlu berobat, perlu dirawat di rumah sakit, silakan memilih Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Anda punya BPJS, Anda sebagai pasien umum tetap pelayanannya seperti biasa. Anda tidak punya jaminan sama sekali, jangan khawatir. Intinya Rumah Sakit Sultan Imanuddin
memprioritaskan pelayanan, menyangkut pembiayaan itu bisa kita atur di kemudian. Apalagi di program pemerintah daerah ada yang sifatnya dana kemitraan. Apabila masyarakat tidak mempunyai BPJS dan merasa tidak mampu, cukup mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan sepanjang ingin dirawat di ruang kelas 3. Sifatnya gratis. Oke. Demikian informasi wawancara kami kepada Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin.